Selamat datang kembali di Bedah Kasus Kita. Gini ya, bayangin deh kalian lagi ada di ribuan tahun yang lalu, tepat di tengah kerasnya gurun jazirah Arab. Ini zaman jahiliyah, hukum rimba bener-bener berlaku buat dunia perdagangan saat itu. Pasarnya didominasi habis-habisan sama laki-laki yang super kompetitif dan kadang nggak kenal ampun. Berbisnis di era ini tuh bukan sekedar mikirin untung rugi, tapi literally soal bertahan hidup. Tapi tahu nggak sih, di tengah budaya yang gila-gilaan menantangnya ini, muncul satu anomali yang luar biasa banget. Coba tebak, di lingkungan yang sekeras ini, siapa kira-kira sosok yang sukses ngebangun, mimpin, dan bahkan ngerajain imperium perdagangan internasional? Sampai-sampai, sosok ini jadi CEO yang paling ditakuti sekaligus sangat dihormati semekah. Apa mungkin seorang pangeran? Atau kepala suku yang garang? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget banget, apalagi kalau kita ingat konteks zamannya. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Yap, benar banget. Beliau emang dikenal sebagai istri Nabi Muhammad nantinya. Tapi jauh sebelum itu, Khadijah ini adalah seorang taipan bisnis sejati. Seorang mastermind yang pakai strategi-strategi yang, wah kalau dilihat sama eksekutif modern zaman sekarang, pasti pada ngangguk kagum. Strategi ribuan tahun lalu, tapi vibes-nya benar-benar relevan sama standar korporat masa kini. Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas playbook dari sang CEO legendaris ini. Kita akan bahas profil CEO wanita era kuno, kekuatan integritas, sistem insentif, verifikasi lapangan, dan tentunya rahasia bonus, personal branding. Yuk, langsung kita mulai aja. Poin pertama kita, CEO wanita era kuno, dan gimana beliau mendominasi pasar yang berpusat pada pria. Asal kalian tahu ya, kafilah dagang Khadijah waktu itu bukan level bisnis kecil-kecilan. Bayangin aja, kafilah dagangnya tuh kayak sebuah perusahaan startup raksasa yang udah ekspansi lintas negara. Dari Mekah sampai ke Syria. Kesuksesan beliau ini bukan kebetulan semata. Dan jelas bukan cuma karena modal awalnya gede. Ini murni soal manajemen aset yang brilian, sistematis, dan yang paling penting bisa direplikasi. Makanya nggak heran beliau bisa terus-terusan menguasai pasar internasional. Masuk ke strategi pertama, kekuatan integritas, menjadikan kepercayaan sebagai mata uang tertinggi. Di zaman itu, main curang, nipu timbangan, atau kabur dari janji itu udah jadi rahasia umum di kalangan pedagang. Tapi, Khadijah, beliau ambil jalan yang 180 derajat beda. Beliau nggak asal ngasih modal ke sembarang orang. Waktu beliau dengar ada pemuda bernama Muhammad yang punya julukan Al-Amin, alias orang yang paling dapat dipercaya, radar bisnis Khadijah langsung nyala. Buat Khadijah, reputasi Al-Amin ini bukan sekedar gelar moral aja, tapi ini adalah aset korporat paling berharga yang dia butuhin buat mimpin kafilah dagangnya. Nah, dari analogi ini, kita makin paham betapa berharganya nilai sebuah kejujuran. Khadijah tuh sadar betul, modal segede gunung pun bakal ludes dalam sekejap kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Nemu partner bisnis yang benar-benar jujur itu adalah fondasi mutlak kalau mau usahanya sukses. Buat beliau, di dunia bisnis lintas negara yang penuh risiko ini, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh melampaui emas atau perak. Lanjut ke strategi kedua, sistem insentif. Menciptakan solusi win-win. Disinilah Khadijah nunjukin pendekatannya yang super modern soal human resources. Terutama gimana cara beliau ngehargain top tier talent. Lihat angka ini, 2 kali lipat. Ini benar-benar struktur insentif yang jenius. Waktu nawarin posisi manajerial ini ke Muhammad, Khadijah nggak cuma ngasih gaji standar. Beliau berani janjiin upah 2 kali lipat lebih gede, asalkan agennya bisa ngasih hasil yang luar biasa. Kalau kita bandingin gaji agen standar di pasar Mekah saat itu, sama bonus kinerja 2 kali lipat dari Khadijah, kelihatan banget cerdasnya langkah ini. Ini tuh solusi win-win solution. Timnya ngerasa sangat dihargai, yang ujung-ujungnya memicu loyalitas dan dedikasi yang totalitas banget. Jadi, alih-alih pelit nekan upah pekerja cuma demi cuan sesaat, Khadijah milih buat berinvestasi di motivasi timnya. Dan hasilnya luar biasa banget. Waktu kafilahnya balik dari Syria, apa yang awalnya cuma sebuah ekspektasi keuntungan standar, langsung meledak jadi profit yang berlipat ganda. Hasil yang dibawa pulang jauh melampaui semua ekspektasi yang ada. Ini bukti nyata ya, kalau insentif yang tepat itu pasti bakal ngasilin return on investment yang nggak main-main. Sekarang, kita masuk ke strategi ketiga. Verifikasi lapangan. Konsep Trust But Verify. Walaupun Khadijah udah nemu kandidat super terpercaya dan ngasih bonus tinggi, beliau sadar kalau sebagai owner, kontrol operasional itu tetap harus dijaga. Ini dia kerangka manajemen Khadijah yang bisa banget ditiru. Langkah 1, kasih otoritas penuh ke manajer biar dia bisa gerak cepat. Langkah 2, kirim pengamat yang terpercaya. Dalam hal ini, asistennya yang bernama Maisarah buat ikut rombongan. Bukan buat ngerecokin ya, tapi buat ngamati.
Dan langkah 3, lakukan analisis laporan lapangannya pas mereka pulang. Pas Maisarah balik dan ngasih laporannya, Khadijah akhirnya dapat data lapangan yang akurat. Laporannya itu konfirmasi kalau agennya bukan cuma punya kejujuran tingkat tinggi, tapi juga sangat tangkas dan cerdas waktu negosiasi di pasar Syria. Sistem verifikasi Khadijah terbukti bekerja sempurna. Insting bisnisnya benar-benar tervalidasi oleh data di lapangan. Dan ini dia rahasia bonusnya, personal branding. Perpaduan kejeniusan operasional dan CSR. Coba kita lihat taktik operasional makro yang menyatukan imperium ini. Selain jago milih orang, Khadijah juga turun langsung buat nganalisis jalur perjalanan yang aman dan ngelakuin riset pasar mendalam soal barang apa yang lagi dicari banget di Syria. Gak cuma itu, beliau tuh punya sifat kedermawanan yang ekstrim, suka banget bantu orang miskin, dan selalu ngejamu tamu atau relasi bisnisnya dengan keramah tamahan kelas VIP. Tentu aja, kedermawanan ini bukan sekedar kebaikan moral doang loh. Ini sebenarnya adalah strategi personal branding tingkat dewa yang kalau zaman sekarang kita sebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Di era sebelum ada medsos, keramah tamahan dan sedekah itu adalah public relations yang paling top. Strategi ini sukses ngangkat reputasi bisnisnya ke level yang nggak bisa kesentuh sama kompetitor, bikin namanya harum dan usahanya makin berkah. Jadi, poin penting dari semuanya ada di persamaan ini. Kesuksesan finansial, imperium yang masif, dan kekayaan yang berkah ala Khadijah binti Khuwailid itu murni dibangun di atas dua fondasi utama, kejujuran yang nggak bisa ditawar, dan cara kita secara adil ngehargain orang-orang yang kerja bareng kita. Itulah core dari kelas bisnis legendaris ini. Nah, itu ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup. Setelah ngelihat gimana taktik ribuan tahun lalu ini ternyata masih sangat relevan buat dipakai sekarang, strategi kuno mana dari sosok Khadijah yang bakal kalian mulai terapin di karir atau bisnis kalian hari ini? Apa mau fokus ke kejujuran, memperbaiki sistem insentif tim, atau justru mau genjot kali personal branding lewat CSR? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nemenin ulasan materi kali ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di bedah kasus kita selanjutnya.